carikan ya sertifikat sebanyak 6. Saya nggak punya waktu untuk belajar. Apakah kita sudah merdeka dari hal-hal seperti itu, teman-teman? Itu tantangan untuk kita ya. Baik, kita akan lanjut. Nanti teman-teman boleh baca ya. Ini hanya sebenarnya gimana sih gitu ya. Nah, teman-teman, ini ada apa sih yang harus menjadi tips bagi kita gitu ya. Nah, di diskusi tindak lanjut yang menjadi tips kita itu teman-teman adalah ingat tujuan. Tujuan kita yaitu menentukan upaya peningkatan kinerja berdasarkan refleksi hasil observasi kinerja. Dan kita harus mengkomunikasikan secara terbuka hasil refleksi berupa tantangan yang dihadapi. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Tunjukkan keberanian berefleksi, kita harus mengakui kekeliruan atau kesulitan yang kita alami gitu ya. Nah, refleksi bisa diawali dengan membangun kesadaran bahwa kekeliruan adalah bagian penting dari belajar yang bukan hanya dialami oleh murid, tetapi juga guru dan kepala sekolah. Ayo, sejauh mana kita guru di dalam kelas? Apakah ketika anak-anak keliru kita membentaknya? Atau kita memang menganggap bahwa itu adalah bagian belajar sehingga kita mengatakan kenapa sampai kekeliruan itu terjadi? Apa hal yang kamu pelajari dari kekeliruan tersebut? Lantas, hal-hal apa ke depan yang akan kamu lakukan agar kekeliruan itu tidak berulang? Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian teman-teman, pastikan tujuan tindak lanjut menyebutkan perilaku atau praktik kinerja secara spesifik yang ingin ditingkatkan. Ini perlu teman-teman ya. Jadi, kemudian kita cari beragam cara. Untuk apa? Untuk menentukan upaya tindak lanjut yang relevan dan realistis dilakukan. Oke? Kemudian pilih dukungan dari kepala sekolah, pengawas sekolah yang relevan untuk peningkatan praktik kinerja. Sedangkan di upaya tindak lanjut, teman-teman, kita melakukan upaya tindak lanjut secara bersungguh-sungguh, bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat. Nah, ini sebenarnya kembali ke kita. Ngapain kita malam ini ada di sini, di hari yang keempat ini? Saya mau dong teman-teman kasih respon. Apakah teman-teman masih sekedar berburu sertifikat? Ayo, di awal sih iya, di akhir tidak. Nah, saya hanya ingin teman-teman menjawab, apakah sampai hari ini teman-teman masih adalah guru-guru yang belajar hanya demi sebuah sertifikat? Boleh di kolom chat teman-teman, saya dijawab dong. Mau nambah ilmu, Bu Yusiana. Bu Josinta, mengembangkan kompetensi. Terima kasih ya, Bu Asmuna. Tidak, Bu. Febrija, di antaranya. Imai, tidak. Tidak, no. Ya, dua kata tetapi pasti no. Tetapi masih ada yang memilah di antaranya gitu ya. Artinya masih, ya sebenarnya saya memang mencari sertifikat, makanya saya juga belajar. Nah, teman-teman, proses berbagi ini sebenarnya sudah banyak dibiasakan oleh komunitas-komunitas belajar jauh-jauh hari sebelum kurikulum Merdeka hadir gitu ya. Nah, itu teman-teman, berburu ilmu Bu. Baik, terima kasih Bu. Semesta memberkati kita ya. Kita pasti bisa menjadi guru yang berdaya. Terima kasih ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ketika kita bicara tentang refleksi tindak lanjut, kita harus memilih inspirasi dari upaya tindak lanjut yang paling relevan dengan peningkatan praktik kinerja dan realitas dipraktikkan. Kita harus menunjukkan bahwa kesungguhan belajar dalam upaya menjalankan upaya tindak lanjut. Oke? Nah, kemudian teman-teman, pada bagian perubahan yang kita ingin lakukan, kita harus memperjelas perbedaan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudah upaya tindak lanjut dilakukan. Ya, kita harus memastikan terlihat perubahan praktik yang akan terjadi. Kontrasnya itu nanti di mana gitu ya, dan apa hal yang ingin kita ubah itu harus kelihatan. Kemudian teman-teman, komunikasikan juga secara terbuka hasil refleksi berupa potensi tantangan yang mungkin dihadapi dan cara mengatasinya. Kita harus antisipatif seperti itu ya. Nah, jangan sampai teman-teman kita menyalahkan keadaan, tetapi kita harus tunjukkan keberanian dalam berefleksi ya. Nah, kemudian kita bicara tentang diskusi tindak lanjut. Nah, ingat teman-teman, tujuannya adalah menentukan upaya peningkatan kinerja berdasarkan refleksi hasil observasi kinerja. Ya, membangun komunikasi yang positif dan jangan menyalahkan keadaan atau bahkan person to person gitu ya. Dan kita harus juga mengajukan sejumlah pertanyaan pendalaman yang membantu guru atau kepala sekolah untuk apa? Melakukan refleksi secara rinci. Kita juga boleh membantu guru atau kepala sekolah menentukan tujuan dan upaya tindak lanjut yang relevan dan realistis untuk apa, teman-teman? Peningkatan praktik kinerja. Untuk apa? Karena murid
butuh, sangat butuh bahkan ya guru yang berdaya gitu ya. Nah, ketika kita bicara upaya tindak lanjutnya, kita boleh sesekali tanyakan kepada guru atau kepala sekolah terkait kemajuan dalam upaya tindak lanjut ya. Kita juga harus saling membiasakan atau